Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang kebetulan mendapatkan materi perencanaan SDM. Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Norsisa, NPM 047. Saya Koirul Arifin. Saya Siti Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari, saya dari kelompok 4. Pembahasan pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, Handoko tahun 1997. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua yaitu menurut Josh Milkovich dan Paul C. Nystrom, perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menurut Andrew E. Sigula, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Maksudnya begitu kawan-kawan. Dari tiga menurut para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia bertujuan supaya kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut bisa terpenuhi semua. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya, yaitu pengertian perencanaan SDM. Perlu kita ketahui teman-teman, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya di masa yang akan datang. Perencanaan ini dapat kita simpulkan karena sangat penting untuk melihat situasi yang akan datang sehingga kita dapat memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan tersebut yaitu: pertama, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan untuk mengisi semua jabatan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaannya tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menghindari tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan setiap karyawan. Keenam, untuk menjadikan pedoman dalam mutasi dan pensiun karyawan. Yang terakhir, menjadi dasar dalam penilaian setiap karyawan dalam mengerjakan setiap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan SDM itu dibagi 3. 1 tingkat perorangan, 2 tingkat perusahaan, 3 tingkat nasional. Nah, di tingkat perorangan itu adalah perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Nah, 2 tingkat perusahaan.
tingkat perusahaan adalah organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Dan 3 adalah tingkat nasional. Tingkat nasional tersebut adalah masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada satu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir-akhir ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek. Manajerlah dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sangat perlu dan unggul untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Meningkat untuk produktivitasnya yang lebih baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Baik, jadi itu saja. Di sini saya akan menjelaskan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, tetapi di sini saya akan membahas 6 saja karena 6 ini sudah termasuk garis-garis besar dan sudah mencakup keseluruhan dari poin-poin perencanaan sumber manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten itu akan terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Yang ketiga adalah dapat menghemat biaya. Yang keempat adalah mendorong perilaku proaktif. Kemudian yang kelima adalah mendorong terbangunnya sistem informasi yang akurat. Kemudian yang terakhir adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Nah, dari keenam manfaat perencanaan sumber manusia ini itu adalah sangat-sangat menguntungkan untuk perusahaan dan sangat-sangat berpengaruh. Kesimpulan dari presentasi kami kelompok 4 yaitu perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi, menyiapkan sumber daya manusia, pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia, organisasi dan posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Apabila ada saran atau pertanyaan bisa komen di Google Classroom yang sudah disediakan. Kami perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf atas kesalahan atau kurang jelasnya penyampaian materi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.